wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang fenomena akhir zaman. Fenomena alam jago atau bang jago, ya, yang lagi hangat di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya bukan hal baru dalam Islam, ya kan? Yang baru bagi Islam, karena Islam agama yang dibawa sejak Nabi Adam, manusia pertama. Adam ilmunya juga bersumber dari Allah Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi-nabi berikutnya sampai terakhir Nabi Muhammad SAW pun bersumber dari Allah. Di penghujung juz 1 Allah juga menyampaikan begitu, ya kan? Qulu amanna billah, qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, dan seterusnya sampai wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Sementara di ayat lain Allah mengatakan inna dina 'indallahi Islam, sesungguhnya agama yang direstui oleh Allah hanyalah Islam. Dan kita disuruh untuk beriman dengan semua nabi dan rasul itu. Berarti semua nabi dan rasul membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Jadi nggak mungkin tiba-tiba Islam tidak punya jawaban, atau Islam alfa tidak ikut hadir dalam aspek tertentu dari kehidupan. Yang kita bahas pada malam ini tentang fenomena bang jago. Gitu kan, yang lagi viral kan, bahasa anak-anak kan begitu, yang merasa dirinya jagoan. Nah, Allah sebenarnya gara-gara mungkin bisa jadi ketidak terlalu seriusan kita dengan agama, akhirnya kita pun ikut terkirim, ya. Muncul rasa takut yang berlebihan. Semisal ungkapan-ungkapan udahlah nggak usah dilawan, udahlah dulu aja, dan sebagainya. Yang biasanya itu tentang si abang jago itu. Sampai yang terakhir sebelum periode baru ini, ada seseorang yang terekam dalam sebuah rapat penting sepertinya, dia mengatakan jangan coba-coba lawan si raja itu. Ya, dia sangat berkuasa, dia bisa ngapain aja. Rahimahullah. Ya, yang jadi soal itu kita yang beriman ini. Ini pengajian kita kan, umat Islam di masjid. Ini nggak membahas soal orang yang beragama selain Islam. Pertanyaannya adalah kok bisa kita ikut-ikutan menjagokan si abang jago? Orang itu kan nggak mesti sok hebat untuk jadi hebat. Harusnya kehebatan itu karena kompetensi, karena prestasi, ya kan? Gak mungkin ada prestasi tanpa kompetensi. Berawal dari kompetensi. Kompetensi itu estafetnya adalah perbuatan, amalan, proses menuntut ilmu. Baru kemudian orang bisa dikatakan kompeten dalam bidangnya. Ketika ia kompeten, maka ia masih bisa meraih keberhasilan. Jadi nggak perlu dia menggagahkan dirinya, karena orang akan melihatnya sebagai sosok yang gagah sebenarnya, jika memang sesuai dengan jalurnya. Rahimahullah, ini mungkin anggap sebagai kajian reflektif, ya. Apa yang kita alami di
2 periode sebelumnya, sebelum periode sekarang, di mana tidak sedikit dari umat ini, tidak sedikit itu serius Pak, banyak sekali, hampir mungkin 50% lebih dari umat ini yang tiba-tiba mengatakan, sudahlah, coba lihat betapa banyaknya keberhasilan, betapa banyaknya janji-janji yang diucapkan. Kata siapa kita nggak ada uang? Beliau itu luar biasa baiknya, luar biasa, terus diulang-ulang oleh orang-orang yang sholat, oleh orang-orang yang kita panggil tokoh atau bahkan alim ulama, ya. Jadi orang baik, orang bermasalah, si abang jago dipoles sedemikian rupa, termasuk oleh komentar orang-orang baik, orang-orang soleh. Sebaliknya orang-orang yang benar baik, si abang menjago, gak menjagokan dirinya, biasa aja. Dia sedemikian rupa diupayakan dipoles, bukan dipoles, diamplas, sampai terkelupas kulitnya sehingga bisa terlihat darahnya, bahwa dia sesungguhnya pribadi yang penuh luka dan cacat. Itu terjadi loh fenomena sekarang ini. Untuk sebut nama siapa? Harusnya orang baik, janganlah dicari jeleknya. Sudah, bagaimana orang buruk, nggak perlu dicari-cari baiknya, ya kan? Dia orang udah nggak benar, nggak perlu dicari-cari baik. Terang-terangan nggak pernah jujur, terang-terangan nggak pernah benar. Ya, itu fakta itu, Bapak. Ya, harusnya kalau, bahkan saya KTP Jakarta itu, kalau beliau itu nggak benar, nah saya orang pertama mungkin yang merasakan itu. Jadi rahimahullah, sekarang kita pengen bahas perspektif Al-Quran Karim. Ya, kita belajar Islam dari Quran, bagaimana harusnya kita mendudukkan pikiran kita. Oh benar, seseorang orang baik itu bersalah, tapi nggak perlu digeneralisir, kemudian seolah-olah menutup semua kebaikannya. Ya. Sebagaimana ketika orang buruk itu berbuat benar, jangan juga buru-buru digeneralisir, seolah-olah satu kebaikan itu menutupi semua kesalahannya dan kebohongannya. Maka Al-Quran Karim yang mudah saja Bapak surat apa itu? Asy-Syams. Asy-Syams kita semua hafal. Surat yang turun di Mekah setelah Al-Qadar, sebelum Al-Buruj. Walaupun urutannya di Mushaf itu setelah Al-Balad, sebelum Al-Lail. Ya Allah mengawali surat itu dengan sumpah demi sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza tala, demi bulan dan apa yang diikutinya. Sumpah pertama, sumpah ilmiah. Nanti kita lihat endingnya di surat itu oleh mufassirin dibagi 2, 1-10 mukadimah. Sisanya tentang pelajaran penting yang kita ambil dari sejarah kehidupan umat ini, khususnya yang disebutkan di situ kaumnya Nabi Soleh, kaum Thamud. Wasyamsi wa duhaha, dan matahari ketika waktu duha. Ya emang duha terbaik, duha yang paling kita butuhkan. Kalau ukur manusia, kalau ukur laki-laki itu duha. Duha dia tidur, maka pemalas. Dia boleh saja tidur pada subuh, tapi tidak di waktu duha. Jam 9 kan, duha kan panjang, startnya pada syuruq, endingnya sebelum duhur. Duha oleh ulama dibagi 3. Duha awal yang kita suka sholat syuruq 2 rakaat, duha tengah jam 9, duha ending. Ulama fikih semua sepakat duha terbaik pertengahan, bukan awal, bukan akhir. Ada orang khawatir tidak bisa sholat duha, maka dia duha awal 2 rakaat yang kita nyebutnya syuruq. Tapi dia nggak khawatir, dia hebat,
dia pimpinan, dia pasti jam 9 bisa nyisakan waktu sholat. Itu jauh lebih keren, pahalanya jauh lebih besar. Diakui oleh semua ulama fikih. 4 rakaat, 2-2. Ukuran tanah air antara subuh dengan zuhur kurang lebih sekitar jam 9. Pertengahan terbaik, paling sulit. Bukan orang syuruk yang paling keren, Pak. Jangan dibalik-balik, syuruk gampang. Tinggal diem aja merem di masjid sejam, habis itu dia sholat syuruk. Nah, jam 9 apa gampang, Pak? Udah dengan pakaian dinas, sedang duduk di meja kerja, jam 9 seringkali orang lewat, gak mudah. Ya. Di akhir lebih gampang lagi, datang aja ke masjid 10 menit sebelum zuhur, dapat duha di waktu akhir. Jadi yang paling susah itu di pertengahan dan itu terbaik. Ya. Alhamdulillah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ayat ilmiah. Matahari, bulan ikut matahari. Mengkokan tala itu tala mengikuti. Sekarang baru ketahuan bahwa benaran bulan itu tidak punya sinar, tapi hanya memantulkan cahaya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah ingin ingatkan, di sini udah mulai masuk nih. Jangan lupa, siang itu tidak otomatis terang. Siang itu tidak otomatis terang, kecuali jika Allah izinkan terang. Wan nahari idza jallaha, jadi Allah jadikan terang benderang. Benar kan? Kadang-kadang mendung, kadang-kadang siang hari jam 12 harus nyala lampu. Karena matahari kita nggak lihat apa-apa, nggak ada yang pasti, kecuali yang dipastikan oleh Allah. Nah, ini udah mulai masuk ke nasihatnya. Setelah tadi Allah tarik kesadaran kita untuk jangan lupa diri bahwa matahari dan bulan, dua hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini, sumbernya Allah. Bahwa pasti suka baca kan? Pernah baca apa yang terjadi di muka bumi setelah letusan Gunung Krakatau? Wah, kenapa? Karena bumi nggak langsung bisa mengakses sinar matahari, tertutup oleh kabut Krakatau yang bertebaran, baru hilang setahun setelah ledakan. Musim dingin berkepanjangan di Eropa. Selesai kita, kuman nggak ada yang mati, bakteri justru yang bertambah. Kita butuh matahari, kita butuh bulan. Jadi setelah ada kesadaran, Allah ingatkan, jangan terlalu kepedean. Enggak mentang-mentang siang udah pasti terang, enggak juga. Maka siapapun kan, mau saya juga sama, enggak mentang-mentang si fulan, siapapun pasti oke lah, kecuali jika diokekan oleh Allah. Maka di ayat lain Allah ingatkan, illa antakun, illa an yakun, kecuali kau mengatakan insya Allah. Artinya apa? Kita enggak meyakini sepenuhnya apa yang kita lakukan. Kita meyakini Allah bahwa yang kita lakukan itu mudah-mudahan diberhasilkan oleh Allah. Misalnya saya kopi, orang selalu berasumsi kopi itu bisa menahan rasa ngantuk, ya kan? Nah, orang kopi itu kalau dia yakin sama kopinya bersyirik. Jadi ada juga ahli kopi syirik, walaupun dia sholat isya di masjid. Iya kan? Nah, kopi harusnya diyakin sama Allah. Allah yang bikin kopi ini bisa. Kalau kata Allah saya nggak perlu kopi, nggak ngantuk, ya nggak ngantuk aja. Itu nggak idealnya terhadap manusia. Tadi Allah cerita fenomena alam kan. Siang masa nggak terang sih siang? Kan orang nunggu siang. Gelap begini nunggu siang. Emang masih terang? Jika Allah terangkan. Kita dilarang untuk bergantung ke makhluk. Itu intinya dari Allah. Kita nggak bergantung ke makhluk. Bergantung sama siapa? Sama istri, sama anak, sama teman, sama kolega, sama pimpinan, sama bawahan, sama teman. Biasalah. Semuanya bisa berubah. Wa nahari idza jalla wa laili idza yaghsha. Dan malam ketika menutup. Nah, ilmiah lagi. Dulu mereka berasumsi tenggelamnya matahari berarti matahari menghilang. Padahal yang terjadi
akses bagian bumi terhadap matahari terhalangi oleh bagian bumi yang lain karena diputer. Maka yaksha, tertutup. Jadi tertutup, mataharinya ada. Datang malam, maka mataharinya tertutup. Wallayli idza yaksha. Malam itu menutup matahari. Mataharinya nggak hilang. Yang begitu cuma ada di Al-Quran. Kalau baca aja buku-buku yang ditulis di abad ke berapa, Masehi, abad ke-5, ke-6, mereka nggak berbicara seperti itu. Wassamai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ada langit begitu kuatnya, ada bumi begitu terhamparnya, sehingga kita bisa hidup nyaman. Kalau ini sudah tentang harusnya bersyukur. Ya, bayangkan kalau nggak ada langit. Dulu mungkin Pak, orang apa sih? Ya kan memang nggak ada langit. Ini langit 7 lapis. Bayangkan nggak ada langit, nggak ada lapisan ozon Pak. Udah dari dulu kita nggak bisa hidup kan? Apa aja di muka bumi dengan ada lapisan itu, maka benda meteor sebesar apapun coba-coba untuk jatuh langsung ke bumi terkikis habis oleh lapisan udara pekat itu. Sampai begitu jatuh, ukurannya nggak sebesar aslinya, aman kita. Udah gitu Bapak, coba Bapak pernah mikir nggak itu kok bisa ya? Jarang sekali jatuh ke tempat pemukiman penduduk. Jatuhnya di Siberia, di Rusia, di lautan. Kan jatuh juga Pak, gede-gede itu kan jatuhnya. Jarang itu jatuh di bawah bulu, benar nggak Pak? Nggak ada. Itu siapa yang kendalikan itu? Allah saja bersama yang benar. Sedemikian rupa langit itu dibangun oleh Allah sehingga yang memproteksi penduduk bumi. Serem banget Pak, lagi kita kejatuhan tai burung aja udah kayak apa rasanya ini. Bagaimana kalau jatuh meteor? Baik banget Allah. Wal ardi wa ma tahaha. Terima kasih sama Allah. Dan bumi itu terhampar. Kita bisa bikin rumah kan? Escape Pak. Ya, dulu belum ada eskavator, belum ada alat mengeratain tanah. Terus orang nggak bisa bangun rumah? Bisa. Berlimpah bagian bumi yang terhampar. Nggak nanjak, nggak nukik. Ya. Orang dulu mana ada bangun rumah dari gunung ini papas, pakai apa papasnya nggak ada. Dia cari hamparan, tersedia hamparan berlimpah. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu. Kelas wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa manusia itu betapa sempurnanya. Wa ma sawaha, dan apa yang disempurnakan oleh Allah. Sawwa itu fi'il madhi, past tense. Dan apa yang telah disempurnakan oleh Allah. Itu yang kita suka lupa. Tiba-tiba merasa kesempurnaan ini bersumber dari diri kita sendiri. Karena kita suku Aceh misalnya, atau suku Jawa, atau suku apapun. Karena kita olahraga, karena kita belajar, karena kita baca Quran. Enggak, ini karena disempurnakan oleh Allah. Dan Allah sangat fair Pak. Enggak ada Allah nutup-nutupi. Lah, Allah ceritakan semuanya. Apa yang harus kita sadari? Benar sempurna, saking sempurnanya. Maka ia berpotensi menimbulkan masalah. Benar nggak Pak? Ya kan, ya kayak orang suka ngomong apa pinter keblinger, benar gitu Pak. Ya, saking canggihnya motornya itu nggak tahu gitu sih. Kayak motornya Syekh Abdul itu, belok kiri, belok kanan itu canggih sekali. Kalau saya pakai motor beliau bisa nggak bisa saya nyalainnya itu, atau caranya gimana? Kadang-kadang kecanggihan itu bikin ribet. Benar nggak? Bapak pernah ngalami gitu kan? Pernah kan? Pernah sama gitu. Kata saya pernah Pak, blender, ya Allah, saya sebelin minta ampun. Gak taunya ada ceklek kecil aja, kan ceklek udah nelfon kemana-mana, hotline apa ini kenapa blender dibeli rusak? Datang petugasnya cuma disentuh dikit. Ini aja Pak. Jiwa manusia itu terlalu canggih Pak. Itu yang kita suka lupa, ini canggih banget. Bapak-bapak maaf ya Pak, Bapak jangan merasa mentah-mentah rambut udah putih, tulang udah rapuh, itu udah gak sempurna. Sempurna loh Pak, masih sempurna. Itu berkurang sedikit aja. Maka nih, Bapak coba nih Pak. Aslinya, aslinya yang namanya musibah itu gak pernah ada yang namanya hilang. Musibah itu hanya kurang, bener gak? Bapak hafalkan surah Al-Baqarah itu kan,
Walanabluwannakum bisyai'in, kami akan uji mereka dengan berkurangnya. Nggak ada kami uji mereka dengan hilangnya. Sekalinya diciptakan, kita nggak bisa hilang, Pak. Bisa nggak kita hilang? Nggak bisa lah. Berkurang iya, mati, hilang dari muka bumi, tapi pindah ke alam barzakh, hidup lagi, sempurna lagi. Masya Allah. Berkurang harta, nggak hilang, berkurang doang. Sohe, udah dapat bapak share-sharean itu. Apa masih suka bersosmed nih? Yang dihitung itu, jantung, sekian M, paru-paru, sekian M, apa lagi? Ginjal, jantung. Katanya miskin, gak punya apa-apa, jual aja tubuhnya. Bisa 20 M itu kan? Iya kan? Rahimahullah, berarti kan ada yang miskin kan? Berkurang doang. Masya Allah. Wa nafsi wa ma sawwa. Jadi kita sempurna nih, disempurnakan oleh Allah SWT. Dan Allah kasih tahu clue-nya biar kita gak kaget, gak aneh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah ini dampak dari kesempurnaan nih. Apa ada dua Pak di ayat itu? Alhamdulillah fujuraha itu, taqwa itu pertama Allah ilhamkan dalam makna Allah berikan arahan. Ini loh jalan benar, ini jalan salah. Satu fujur dan jalan takwa. Satu lagi Allah inspirasikan dalam hati kita. Allah tanamkan keinginan untuk pengen fujur, pengen gak benar, atau pengen baik, pengen takwa. Itu dua hal yang Allah berikan melalui ayat itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka apa yang harus kita sadari bahwa kita harus belajar semua sebagaimana belajar hal baik, wajib belajar hal buruk. Biar apa? Biar bisa mengantisipasinya kayak model-model saya Pak. Kan bahaya kalau nggak belajar hal buruk. Apa yang terjadi Pak? Gara-gara nggak belajar yang buruk. Quran sangat fair. Segala dicerita sama Quran. Kok khinzir ada dalam Quran? Babi. Maisir judi ada dalam Quran. Kan nggak ada Allah. Udah Quran ngomong baik-baik aja. Nggak, Quran lengkap. Mau belajar yang baik ada dalam Al-Quran, belajar yang buruk juga ada. Berarti dua-duanya harus pelajari. Belajar yang baik biar kita bisa melakukannya, belajar yang buruk biar kita bisa mau sendiri, jaga diri Pak. Sohe. Nah itu Pak, kenapa ustaz-ustaz itu kadang-kadang terjerumus? Karena dia nggak mau baca yang buruk-buruk. Dan Quran paling keren. Ini contoh. Quran nyebut maisir, ya kan? Judi maisir. Kenapa Quran nyebut judi maisir? Maisir itu dari kata yusrun. Yusrun itu mudah. Judi itu mudah, iya. Mudah untung, mudah rugi. Ya kan? Makanya maisir. Nah, mudah aja Pak. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah. Ini bukan judi kok. Lihat aja, kalau mudah banget untungnya, nggak ada effort, nggak ada upaya, nggak ada kegiatan, untung, judi itu berarti. Atau mudah banget ruginya, judi juga. Spekulatif. Ya. Maka rahimahullah belajar semua. Yang kedua, Allah beri inspirasi dan ini harus kita sadari. Ada dalam diri kita inspirasi buruk. Maka, bapak-bapak gini, hati-hati dengan orang yang senang sekali mengatakan mana mungkin. Nah, kalau mana mungkin itu bolehnya ke siapa? Orang udah meninggal Pak. Saya tahu persis, saya hidup sama beliau. Dan sekarang orang itu udah meninggal. Baru kita bisa cerita mana mungkin. Udah mati Pak. Udah gak mungkin lagi aneh kan? Kita biasa aja. Manusia. Mungkin benar, mungkin salah. Iya kan? Jadi kalau ketemu teman Pak, kita dipuji-puji, kita bilang aja ke dia, doain saya istiqomah ya. Doain, nasihatin kalau saya salah, itu lebih aman daripada mana mungkin saya nggak bener. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, fujuraha wa taqwaha. Bisa fujur, bisa takwa. Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah langsung nyebut fujur dengan takwa? Itu kan dua hal yang benar-benar saling bertolak belakang. Buruk, seburuk-buruknya buruk adalah fujur. Apa fujur? Fajar. Kan hurufnya sama, fa jimra, fajar.
Fajar itu apa? Ledakan matahari. Saking terangnya matahari itu, ledakan cahayanya kelihatan sebelum matahari itu terbit. Kalau udah terbit kita bilang syuruk kan? Syuruk. Kenapa syuruk? Saya bukan terbit matahari, syuruk itu syarq, timur. Matahari timur, jadi timur itu sudah menarik perhatian kita karena matahari keluar. Ini bukan terbit arti sebenarnya. Nah sekarang fujur, fajar, ledakan apa? Ledakan keburukan, jahatnya parah, itu maksudnya. Jadi orang itu kalau berbuat buruk, udah pasti bukan hanya dirinya itu, berdampak masif kepada orang lain. Itu namanya fujur. Nah kita semua menyimpan potensi itu, Pak. Jangan pernah kepedean. Allah, kita semua membawa itu. Yang kedua, makanya fa'alhamaha fujura. Coba lihat, Allah luar biasa. Mana lebih penting, Pak? Mengejar inspirasi kebaikan atau mengantisipasi mawas diri dengan inspirasi keburukan? Lebih penting yang pertama, mawas diri dengan inspirasi keburukan. Itu lebih penting, itu lebih berat. Kenapa? Kan di sana harus diawali dengan keberanian untuk mengaku saya berpotensi salah. Maka Allah sebut fujur dulu, biar kita mawas diri, biar kita antisipasi. Benar kan? Touring apa ini sopir touring saya nih Pak Heru. Touring terakhir kayak ikut yang harus ulang gitu. Saya mau cerita ini Pak. Lalu kita touring, kita pakai helmnya kapan? Itu sampai rumah atau pas mau berangkat? Ya kan? Setelah itu baru gas kan? Itu mau sendiri dulu apa ngebut dulu? Mau sendiri dulu. Pakai helm, pakai jaket. Kalau Pak Khairul lebih sadis lagi, dia motor harus mengkilap kalau nggak jadi udah beres semua, baru ngegas, baru menikmati kebaikannya. Mau sendirinya dulu. Kan nggak ada helm kita taruh aja. Nanti kalau udah ngebut kita pakai helmnya, itulah. Itu kan yang terjadi sekarang, rahimahullah. Ya, orang pokoknya gas aja, ini baik ini. Akhirnya dia nggak mau sendiri. Yang namanya ujian pasti datang secara tiba-tiba. Bayangkan gak ada persiapan untuk menghadapinya. Itulah yang terjadi 2 periode yang lalu. Yang kasihan merepotkan Pak Presiden sekarang. Ya, di Allah. Sekarang kita lanjut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Suatu telah beruntung orang yang mentazkiyahnya, menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang qad khaba man dassaha, menginjak-injaknya. Artinya khaba, khaibatul amal, hilang harapan. Ya kan? Semua keburukan itu Pak menghapus harapannya. Coba Bapak, kita lupa didik anak untuk sholat. Kapan? Ya kan? Khaibatul amal, hilang harapan. Kegagalan kita mengendalikan diri agar tidak fujur, endingnya pasti khaibatul amal, hilang harapan. Gagal mengendalikan lisan, gagal mengendalikan anak, gagal mengendalikan keinginan kekuasaan. Ya, pada khabaman besar. Maka apa yang kita perjuangkan? Kan aflaha man zakka, bersih-bersih, itulah yang menguntungkan. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih rumah kita, istri kita harus benar, anak kita harus benar, sumber harta kita harus benar. Bersih-bersih dari awal, bersih-bersih. Karena itulah yang membuat kita selalu memiliki harapan. Bahkan bukan hanya harapan dunia, tapi bahkan sampai harapan akhirat. Harapan. Iya, ini Pak contohnya. Rahimahullah. Coba nih, ada orang tua terus didik anaknya, terus nasihati. Tapi di dunia akan timbul gesekan. Si anak gak suka, si anak marah. Tapi kalau tiba-tiba meregang nyawa Pak, sekaratul maut, kira-kira gimana perasaan? Ya Allah, benar tuh ya, aku sudah sampaikan ya. Ya kan perintahnya nyampein dong, benar gak? Gak boleh gak nyampaikan? Sudah aku sampaikan ya Allah. Siang malam aku sampaikan ya Allah. Terus aku sampaikan, enak ya, masih ada harapan. Dibayangkan pendidiknya aja belum, nangis kan? Calon jenazah itu masih nangis, berlindang, ya Allah, belum aku didik anakku ya Allah, belum aku ingatkan agar bertobat ya Allah. Mau apa kita?
Harta juga sama kan? Khaibatul amal, kalau begitu sadar ada yang kotor, ada yang bermasalah, langsung dicari jalan keluarnya. Enak begitu sekarang maut. Alhamdulillah, makasih Allah. Kemarin memang iya 2 rumah itu gak jelas sumbernya. Sekarang udah bersih, enak meninggal. Ya, jangan sampai khaibatul amal gara-gara mendiamkan keburukan. Nah, baru kita masuk ke abang jago nih, isu utama kita hari ini. Kan aflaha man khaba man dassaha, kadzabat thamud bi taqwa idzin ba'atha ashqaha. Kaum Thamud itu mendustakan Allah dengan cara melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha, berawal dari datangnya pendekar. Bapak kalau suka baca tafsir Jalalain, itu langsung diterjemahkan ashqaha itu pendekar. Nurut semua satu kaum, satu suku atau satu negara, kalau kita sekarang satu kerajaan, nurut semua sama satu pendekar. Kok bisa nurut? Takut. Menyandarkan harapan, menggantungkan harapan pada pendekar. Masa kita nggak gantungkan harapan? Lu dijago kok, dia hebat kok. Padahal harusnya harapan digantungkan ke Allah. Itu bahasa ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Apa kata Nabi Soleh? Ini unta betina dari Allah, ada hak minum 1 hari dari sumber mata air ini, dan kalian minum di hari lainnya. Jangan ambil jatah minum unta ini. Ya, cuma itu doang ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Tiba-tiba bukan si abang jago itu, Pak, kaumnya. Kadzabu itu kan jamak, bukan mufrad, bukan single tapi plural. Maka kaum itu mendustakan nabinya gara-gara si abang jago. Fa'aqaruha, dan kaum itu menyembelih unta ini. Bukan lagi nggak dikasih minum, untanya disembelih. Apa yang Allah lakukan? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Allah timpakan kepada mereka azab. Nah, karena abang jago, Pak. Kalau abang jago kan ngomong apa? Gua ratain nih, gitu kan? Ratain kan? Dibalas sama Allah, Pak. Gua ratain juga kata Allah. Wasawwa, fasawwaha itu, Pak, diratakan sama Allah. Allah lihat aja di tafsir. Fadamdama alaihim rabbuhum fasawwaha, Allah ratakan semuanya. Yang paling menarik ending surat itu, Pak, Allah bilang apa? Wala yakhafu uqbaha. Allah gak takut akibatnya. Bingung gak, Pak? Pernah gak? Gak usah kita lah, orang bodoh aja. Mungkin gak orang bodoh bilang Allah penakut? Gak mungkin kan? Terus Allah ngapain? Ngomong iya gak takut? Allah gak usah ngomong gak takut, orang pasti tahu Allah gak takut. Allah bukan penakut. Tapi kenapa Allah harus katakan Allah tidak takut akibatnya? Agar kita yang beriman sama Allah juga jangan takut sama abang jago. Itu maksudnya, karena kita ada Allah. Ya, itu terjadi sama kaum Thamud. Akhirnya semua kuliah kita bunuh saja ontai. Fadamdama alaihim rabbuhum. Bapak-bapak yang saya sampaikan, itulah keadaan kita di tanah air hari ini. Bingung kita, Pak. Benar-benar bingung. Nyaris nggak ada jenis sumber daya alam yang nggak ada di bumi pertiwi ini. Keberadaannya pun berlimpah, beneran berlimpah, banyak sekali. Kita kaya atau miskin, Pak? Miskinnya. Allah berlimpah sumber daya alam kita lah, bumi kita subur, laut kita indah, ikan kita banyak. Jangan-jangan, Pak, semua orang kaya kita ini udah diratain sama Allah gara-gara menjagokan abang jago. Semoga kita banyak istighfar, semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Bila itu berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.